Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammadan wa rasul. Faqala Mustafa wa Bapak Ibu Ta'ala dan yang kami hadirin, Bapak Ibu sekalian, Allah Alhamdulillah Allah Ta'ala besok lagi salam kepada junjungan yang mulia di dalam Al-Quran. Allah SWT ingatkan kepada kita ayatuhu thumma fusilat alif lam ra kitabul hikmat ayatuhu, ini yang ayat-ayat Al-Quran itu ayat-ayatnya begitu, tidak ada satu kitab pun yang ayat-ayatnya tersusun rapi sebagaimana rapinya susunan ayat-ayat Al-Quran. Tidak ada kitab yang penjelasannya begitu terperinci sebagaimana terperincinya penjelasan di dalam Al-Quran. Hadirin yang mulia, yang dijelaskan oleh Allah dengan terperinci di dalam Al-Quran ternyata bukan fikih ibadah. Perkara-perkara ibadah dalam Al-Quran ada perintahnya. Perkara sholat ada perintahnya, wajib untuk dikerjakan. Tetapi cara mengerjakan sholat itu tidak diterangkan dengan ayat. Begini, bacaan begini, sujudnya begini, bacaannya begini, diterangkan dengan ayat-ayat. Tetapi fikihnya sholat itu Allah serahkan kepada Nabi untuk mencontohkan mengerjakan. Kemudian Nabi mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Jadi fikihnya sholat itu Allah serahkan kepada Nabi. Begitu juga dengan ibadah yang lain, puasa, zakat, haji, fikihnya Allah serahkan kepada Nabi untuk mencontohkan kepada kita bagaimana cara mengerjakannya. Tetapi hadirin mulia, yang dijelaskan dengan sangat terperinci dalam dakwah. Fikih dakwah bukan hanya wajib perintahnya saja. Perkara dakwah ini bukan hanya wajib perintahnya, tetapi teknis kerjanya diterangkan dengan mendetail oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Dan hadirin mulia, perintah dakwah ini perintah besar, perintah yang sangat besar, sehingga baru saja dilantik menjadi nabi, maka Rasulullah yang langsung diperintahkan untuk dakwah. Perintah ibadah turunnya belakangan, datangnya belakangan. Sholat saja itu datangnya belakangan. Nanti setelah peristiwa Isra Mi'raj baru ada perintah itu. Tapi di hari pertama Nabi dilantik menjadi nabi, langsung turun ayat yang perintahnya adalah dakwah. Ya ayyuhal mudzatsir qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir. Hei orang yang berselimut, mudzatsir, selimut siang, bangun kamu. Jumpa manusia, beri peringatan kepada mereka. Apa yang diperingatkan? Tentang kebesaran Allah. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah. Bicarakan kepada manusia tentang keagungan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ayat-ayat yang berikutnya lagi menceritakan tentang kehidupan para nabi-nabi terdahulu.
kehidupan para nabi terdahulu Allah ceritakan di dalam Al-Quran adalah bukan bagaimana rumah tangganya, bukan bagaimana ibadahnya, tetapi yang diceritakan oleh Allah tentang nabi-nabi terdahulu adalah dakwah mereka kepada kaum-kaumnya mereka. Bagaimana Nabi Nuh dakwah kepada kaumnya, Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Bagaimana Nabi Musa dakwah kepada kaumnya, Nabi Ibrahim dakwah kepada kaumnya, Nabi Lut dakwah kepada kaumnya, Nabi Hud dakwah kepada kaumnya, Nabi Shu'aib dakwah kepada kaumnya, Nabi kepada kaumnya, Nabi Isa dakwah kepada kaumnya. Itu akan Nabi SAW bagaimana nabi-nabi terdahulu ini mendakwakan agama kepada kaum mereka. Maka dia muliakan Allah SWT. Perintah dakwah adalah perintah yang besar. Maka niscayanya pun langsung diterangkan oleh Allah SWT dengan sangat mendetail di dalam Al-Quran. Di antaranya yang mulia, bahwa dakwah itu hanya berjamaah. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Antara kamu segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan. Zaman angkat tidak Nabi bisa dakwah. Siapa menghalangi di Nabi? Perkara ada sabar. Adanya perjanjian Hudaibiyah karena para sahabat sudah kepengen datang ke Mekah untuk berhaji berumrah, tapi dihadang. Nabi tahun baru kita haji. Tahun ini biar tidak dulu tidak apa. Kalau perkara ibadah Nabi mau bersabar, Nabi mau menunda. Tapi kalau perkara dakwah tidak bisa dia mudah. Kalau halangi diperangi. Begitu pentingnya perkara ini, begitu besarnya perintah dakwahnya dia mudah. Maka rombongan-rombongan jamaah diberangkatkan keluar di jalan Allah. Bahkan apabila rombongan berangkat keluar di jalan Allah, Rasulullah mengantarkan sampai ke pinggiran kota Madinah. Jamaah menaiki unta, Rasulullah mengantarnya dengan berjalan kaki. Tapi kalau para sahabat jamaah akan diantar oleh Nabi pinggiran dengan umat kepentingan bukan hanya untuk kepentingan dua orang, tidak, kepentingan majma' seluruh umat ini yang sangat dipentingkan oleh Nabi dan para sahabat. Maka dakwah ini berjamaah. Karena itu kita pun juga mencontoh membentuk rombongan-rombongan jamaah untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadiah mulia, jenis dakwah yang lain Allah terangkan. Dakwah itu dengan harta dan diri. Dakwah ini dengan harta dan diri. Bukan dengan salah satu dari keduanya. Bukan dengan harta saja, bukan dengan diri saja, tapi dengan kedua-duanya, harta dan diri. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Perintahnya adalah dengan harta dan diri. Kenapa harus dengan kedua-duanya, Mbak? Sebab kalau dakwah boleh dengan salah satunya saja, maka nanti orang kaya hanya mau berangkatkan hartanya saja. Sebab hartanya orang kaya itu murah, tapi diri dan waktunya mahal. Kalau boleh dengan salah satu, maka orang miskin mau berangkat diri dan waktunya saja. Karena diri dan waktunya orang miskin murah, tapi hartanya mahal. Kalau begitu dakwah, orang kaya berangkatkan hartanya, orang dirinya saja, sama-sama mengorbankan barang murah. Barang murah tidak bisa menukar yang mahal. Dakwah untuk menukar hidayah dari Allah. Dakwah untuk menukar barang yang mahal. Barang mahal tidak bisa ditukar dengan barang murah, dia mudah. Karena itu dakwah harus dengan kedua-duanya. Orang kaya harus rela korbankan diri dan waktunya yang mahal walaupun sedikit. Orang miskin pun harus rela korbankan hartanya yang mahal walaupun sedikit, baru bisa menukar hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dicontohkan oleh Nabi, perintah Allah. Kemudian nanti di akhirat orang-orang dilemparkan ke neraka, mereka protes kepada Allah, ditanya oleh Allah, alam ya'tikum nadhir, belumkah datang utusanku memberi peringatan?
Allah tidak tanya, sudahkah kamu datang kepada kiai belajar agama? Tidak. Yang ditanya oleh Allah, alam ya'tikum nadhir, belumkah datang utusanku memberi peringatan? Maka dakwah ini dengan mendatangi umat, Pak, bukan tunggu didatangi. Kemudian hadiah mulia, dakwah itu oleh Allah digambarkan dengan kata berenang. Innalaka fi sabhan bila. Digambarkan dengan kata berenang. Jalan tidak dengan berlari, tapi dengan kata berenang. Orang yang berjalan dan berlari, Pak, nanti kalau dia capek, dia boleh berhenti dulu, istirahat dulu, baru jalan lagi, baru berlari lagi, tidak masalah. Tapi orang yang berenang, tidak ada ceritanya, wah capek dulu nih, makan minum dulu, tenggelam. Makanya dakwah digambar Nabi makan dikubur. Nanti malaikat datang memberikan bayan wapsi, baru istirahat dikubur seperti pengantin baru. Sekarang ini malaikat maut belum datang, dakwah jalan terus saja, jangan berhenti. Nah, sedia semua insyaallah. Kemudian hadiah muliakan Allah SWT, dakwah itu diperintahkan oleh Allah SWT malam dan siang, Pak. Bukan siang dan malam, malam dan siang. Ini da'atu pada bukan siang dan malam, dan maknanya sebelum manusia, malam harinya kita doa, menangis hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Polisi kita doa nangis-nangis kepada Allah, tapi pernah doa untuk anak salatnya. Tidak pernah kita doa nama supaya bisa menutup aurat baik salat waktu. Belum pernah satu kali pun kita berdoa nangis di malam hari memohonkan itu hadiah mulia. Padahal perintahnya dakwah ini adalah malam dan siang, maknanya kita perlu banyak doa kepada Allah. Memberi hidayah kepada Allah, bukan dakwah seperti satu petani datang ke sawah untuk tapi tanah yang datangnya lahan itu kerja keras, tebang dulu, kena dulu, kadang-kadang patahnya yang patah, yang lecet, sudah selesai, cangkulnya tanah, Pak. Cangkulnya itu tanah. Mujahadah, Pak. Kadang cangkul patah, kadang tanahnya yang melepuh, sakit, luka. Bibit tunggu, tidak ada yang tumbuh satupun hadiah mulia. Tidak ada yang tumbuh satupun. Maka kenapa ini tidak tumbuh? Sirami dengan mati semuanya, tidak ada yang. Dakwah ini kita bukan mencangkul tanah agama. Dakwah ini adalah mencangkul hati-hati yang gersang, yang kosong hidayah, yang kosong dari agama, dan mencangkul hati yang tandus lebih susah daripada mencangkul tanah yang kita yang terluka, tapi mencangkul hati yang tandus, hati yang tergores. Kalau itu manusia barulah akan disemai. Ya. Tetapi setelah hidayah itu di hati, apa tidak? Karena dirami dengan hujan air mata hari hadiah mulia. Perlu Allah SWT mohonkan. Kita perlu banyak nangis mohon hidayah kepada Allah. Maka dakwah itu adalah
dan ini Allah hadiah muliakan Allah SWT. Kemudian teknis kerja dakwah yang lain adalah dakwah itu lemah lembut, Pak. Dakwah itu lemah lembut. Faqula lahum qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ketika Nabi Musa dikirim oleh Allah kepada Firaun, maka perintah Allah kepada Nabi Musa dan Harun, faqula lahu qawlan layyina, berkatalah kalian berdua kepadanya dengan lemah lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, supaya dia ingat atau dia takut kepadaku, kata Allah. Jadi dakwah ini untuk menakutkan orang, mengenalkan orang kepada Allah. Bukan supaya orang takut kepada kita, bukan supaya orang kenal kepada kita, bukan. Supaya orang kenal kepada Allah dan takut kepada Allah. Fir'aun ini sudah zalim, sudah mengaku dirinya Tuhan ini. Tapi kata Allah berkata kepada lemah lembut. Yang kita datangi saudara kita ini kan Fir'aun, masa kita harus keras-keras, maka harus lemah lembut. Nabi SAW mengisyaratkan kata itu sangat sampai pahitnya tidak terasa, Pak, karena disampaikan dengan lemah lembut. Kalau disampaikan dengan raja apa ini, maka dia akan ulama datang ke tanah, ditanya oleh raja, saya mimpi gigi tanggal tinggal satu artinya. Maka kata itu ulama, oh celaka Tuan Raja, celaka. Ini mimpi artinya tinggal. Maka raja, wahai juridku, ini dalam tinggal semua, apa artinya tinggal satu saja? Oh celaka Tuhan, itu ini sama, kurang waras, masuk ulama yang lain. Ulama yang lain datang, ditanya oleh raja, wahai Syekh, saya punya mimpi, gigi saya tanggal semua, tinggal satu saja bagian atas, apa artinya ini? Maka katanya ini ulama, dia bilang, oh Mas Tuan Raja yang dari Allah, Tuan Raja harus bersyukur ini, Tuan dapat nikmat besar ini dari Allah ini. Maka katanya raja, apa? Raja senang karena disampaikan lemah lembut hadiah mulia, maka yang haknya sampai pahitnya hadiah muliakan Allah SWT punya kekuatan. Itu batu yang di Palu-Palu itu tidak pecah kalau dititisin bolong, mulia. Nampaknya lembut tapi dahsyat kekuatannya. Hadiah mulia satu kali nampak satu ekor monyet di dahan. Terus datang angin sepoi-sepoi kepada angin topan. Kata angin sepoi-sepoi, wahai angin topan, ayo kita sayembara menjatuhkan monyet di dahan. Katanya angin topan, ya tentu saya. Kata angin sepoi-sepoi, coba kalau kau bisa. Maka angin sepoi-sepoi, maka angin topan ini berhembus kencang, Pak. Begitu monyet sadar ada angin topan, dia kuat di dahan. Tambah kencang hembusannya, tambah kuat juga pegangannya. Tidak jatuh-jatuh. Akhirnya kata angin topan, kamu nggak bisa, kamu mundur saya. Berhembus pelan-pelan. Akhirnya kelihatannya ngantuk, jatuh. Tanya saudara muslim kita ini, jangan pakai angin topan. Kalau pakai angin topan, keras kita, tambah kuat juga dia. Tambah keras kita, tambah pakai keleyap-keleyap matanya. Yang tuntun ke masjid mau, Pak. Boy, Pak, kalau pakai hadiah mulia.
dakwah. Allah terangkan dalam Al-Quran ini. Nah, kemudian hadiah yang lain, dakwah ini tidak minta upah. Jadi ya illa Allah. Minta upah. Katakan aku tidak minta upah salah ini. Balas hanya rombongan yang dihantar ongkos sendiri Pak, bayar sendiri ya. Beli makan sendiri, ongkos kendaraan sendiri Pak. Itulah dakwah yang diterangkan oleh Allah SWT. Dan bahkan tidak minta upah. Tidak minta upah. Dakwah ini tidak punya tarif hadiah mulia. Nah, tidak punya tarif. Misalnya diajak ke satu tempat, kemudian disiapkan kendaraan. Itu biasa aja, tapi dia tidak punya tarif. Nah, jangan kemudian mengundang satu orang, bicara dengan manajemen dulu nih. Ya, mau datang ke sana, tapi berapa bayarannya? Wah, ini kacau Pak. Ini kacau ini. Di dakwah itu Pak, dengan tidak meminta upah Pak. Nah, meminta upah racun. Nanti umat itu tambah di dakwah itu tahu Pak. Tambah jauh. Tambah jauh. Hadiah muliakan Allah Ta'ala. Kadang-kadang orang-orang itu berpikir, hampir di setiap masjid kita ini, kan ada taklim Pak, ada taklim. Bahkan di sebagian masjid itu sudah ada jadwalnya masing-masing. Hari ini Ustadz ini kitabnya, ini kitab ini. Masjid itu ada. Maka apakah itu tidak cukup untuk mengajarkan agama kepada umat ini, sehingga dakwah tabligh perlu dijalankan? Hadiah mulia, waktu pertemuan di Malaysia kemarin, pertemuan dunia, Haji Maulana Sa'ad beliau mengatakan, taklim tetap dijalankan, tabligh juga harus tetap dijalankan. Sebab taklim itu menyampaikan agama orang yang punya rasa tolak terhadap agama, sedangkan tabligh itu dibuat untuk menyampaikan agama kepada orang yang belum punya rasa tolak terhadap agama, dan orang yang belum punya rasa tolak terhadap agama itu jauh-jauh lebih banyak daripada orang yang sudah punya rasa tolak terhadap agama. Kalau kita buat majelis taklim di mana masjid, yang duduk dengarkan berapa orang Pak? 1000 orang di kampung itu mungkin 5 orang saja yang duduk mendengarkan, 990 orang tidak datang mendengarkan perkara itu. Maka kalau hanya cukup dengan taklim saja, agama akan hanya sampai kepada orang yang ada rasa tolak dengan agama, 5-10 orang saja. Sedangkan saudara muslim kita masih 900 lebih, 95%, 99% yang lain di luar. Kalau tabligh tidak dijalankan, bagaimana agama akan sampai kepada mereka? Maka dakwah tabligh harus tetap dijalankan. Kita mengajak kepada mereka supaya punya gairah untuk amalkan agama. Nanti kalau dia sudah sampai di masjid, baru dia akan mendapatkan arahan-arahan daripada para ulama. Dibetulkan oleh para ulama. Tetapi sekarang kita mau wujudkan dulu gairah orang di dalam amal. Jangan sampai orang tidak punya gairah dalam amal. Allah SWT tidak digerakkan dulu, tidak diajak dulu usaha atas ilmu saja, maka ilmu yang dia dapat itu dia tidak mampu mengamalkan. Walaupun ilmu sholatnya dia tahu, tapi kalau imannya lemah, tidak mampu mendirikan sholat. Hadiah mulia. Sebab perintah sholat itu Allah bukan berikan kepada orang berilmu, tidak. Perintah sholat itu Allah berikan kepada orang beriman. Maka yang pertama kali ini harus ditingkatkan ini, kualitas imannya ini. Buat usaha sebagaimana contoh Nabi dan para sahabat untuk mewujudkan iman di hati manusia. Kalau kita tidak buat usaha untuk mewujudkan iman, usaha, keadaannya akan seperti satu orang yang bekerja keras, dari kerjanya dia dapatkan uangnya dibelikan alat elektronik sampai lengkap semua di rumahnya. Mesin cucinya ada, kipas anginnya ada, kulkasnya ada, AC-nya ada, semua alat elektronik lengkap semua di rumahnya, tetapi tidak bisa digunakan. Kenapa tidak bisa digunakan? Daya listriknya tidak dinaikkan lebih dulu. Baru menyalakan kipas angin sudah lompat itu meteran listriknya. Kenapa? Karena dia hanya sibuk membeli alat elektronik, tapi dia tidak naikkan dulu daya listriknya. Hadirin, yang paling pertama dilakukan, naikkan dulu tuh daya listrik. Kalau daya listriknya sudah kuat, maka AC nyala, kulkas nyala, semua bisa menyala satu kali. Hadiah mulia. Semua bisa dinyalakan sekaligus karena daya listriknya kuat.
Begitu dia mulia. Kalau orang belajar ilmu, kaji ilmu, kali ilmu atas, maka ilmunya tidak mampu dia amalkan. Baru mendengarkan nama Nabi saja, mengucapkan salawat sudah jelek iman. Bagaimana bisa sholat berjamaah? Bagaimana bisa baca Quran? Bagaimana bisa zikir? Kalau daya iman yang tidak dinaikkan terlebih dahulu. Maka yang dilakukan oleh Nabi SAW itu adalah pertama kali meningkatkan dulu daya iman daripada para sahabat sebelum datang perintah-perintah ibadah kepada mereka. Sebelum datang perintah ibadah kepada mereka, ini imannya dikuatkan lebih dulu, Pak. Imannya digambleng lebih dulu, buat usaha untuk meningkatkan iman, buat korban untuk mendatangkan iman. Ini yang dikerjakan pertama kali oleh Nabi atas diri para sahabat. Sehingga ketika iman mereka sudah mantap, baru datang perintah-perintah ibadah kepada mereka. Sekarang hadirin mulia, kita meninggalkan usaha atas iman. Ini yang menjadikan kendala kita tidak punya kekuatan. Karena itu hadirin mulia, nanti Juli, tanggal 29, 30, 31 Juli akan ada pertemuan besar umat Islam di Lombok. Orang-orang seluruh NTT dan NTB supaya hadir di sana, mendengarkan nasihat di sana, bentuk rombongan jamaah keluar di jalan Allah untuk meningkatkan iman. Nah, sehingga dengan kekuatan iman itu nanti kita bisa mengamalkan agama dia mulai. Dan apabila mendengarkan nasihat daripada para masyai, orang yang korban atas agama habis-habisan, yang kerohaniannya tinggi, maka kesan yang kita dengarkan akan memberikan kita kekuatan untuk bisa mengamalkan, mengerjakan itu. Karena itu hadiah mulia, setidak-tidaknya kita mohon doa sama-sama kepada Allah SWT supaya semua pertemuan-pertemuan besar di seluruh Indonesia ini yang akan mulai dibuat mulai tanggal 14 Juli sampai dengan tanggal 6 Agustus. Tanggal 14 Juli sampai tanggal 6 Agustus di 16 kawasan, 16 titik di seluruh Indonesia ini. Nah, mudah-mudahan sukses daripada pertemuan itu, banyak yang hadir, rombongan banyak di jalan Allah. Mudah-mudahan dari SOA ini juga banyak yang hadir nanti di sana, Pak. Rombongan akan tanggal 21 dengan menggunakan kapal Awu. Maka supaya di sini dari tempat ini, dari kampung ini, dari kawasan diniatkan juga banyak hadir di sana dan ambil bagian keluar jalan Allah SWT. Bersedia kita subhanallah. Astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.